Business contribution ini tema sentralnya adalah tentunya eh, walaupun business contribution itu bisa sifatnya revenue, bisa sifatnya cost saving ya. Tetapi di the best ya kita eh, memfokuskan business contribution itu pada sesuatu yang menghasilkan ya, supaya kita termotivasi semua untuk gimana caranya meningkatkan kontribusinya kontak center kepada organisasi atau lembaga atau perusahaan. Sedangkan sebetulnya kalau sifatnya cost saving itu mungkin akan lebih mendekati ke operation ya, melakukan efisiensi. Tapi kalau bisnis contribution ini kita dorong ya, kita dorong supaya mengarah ke peningkatan revenue atau profit dari contact center. Bisa sifatnya order taking, reservation, telemarketing, sales, marketing, pembukaan rekening, atau apa namanya cross selling, upselling, ya itu juga bisa dilakukan ya. Jadi business contribution ini tentunya yang menghasilkan ya, menghasilkan timbul transaksi, timbul rupiah, revenue ya dihasilkan. Ini bisa tujuannya increase sales ya, eh, meningkatkan order processing ya, penanganan ya, tentunya juga increase revenue ya. Nah, jadi itu yang utama yang biasanya dilakukan. Nah, mari kita lihat sama-sama dari awal sampai akhir ya. Kebetulan ini saya ambil campaign program di salah satu kartu kredit ya. Jadi saya ambil contoh kartu kredit ya, supaya ini bukan karena condong ke bank ya, tapi kita coba lihat ya satu business contribution yang kebetulan saya ada filenya ya, mengenai eh, penerapan di perbankan ya, khususnya kartu kredit. Background. Nah, jadi walaupun gambarnya secara sederhana background, kita lihat di sini ya. Jadi apa sih yang menjadi potensi? Ini ada business opportunity. Business opportunity apa? Digambarkan, ya dijelaskan, ya bisnis opportunity-nya, ya. Kalau ada datanya, nanti bisa di data analisis. Tapi kalau mau dicantumkan juga data-data sebagian di sini boleh, ya. Kemudian mungkin ada corporate strategi sebagai bagian dari korporasi strategi yang ingin dilakukan. Ada kebutuhan pelanggan yang mungkin ingin dipenuhi, atau ada market risk, resiko pasar, atau challenge, tantangan di pasar, atau juga bisa juga menyangkut regulasi atau hal-hal tertentu ya yang menyebabkan kita harus melakukan hal tersebut. Ya, tapi tujuan utamanya adalah gimana caranya mendapatkan revenue dan profit dari sini. Ini secara apa spesifik ya. Jadi kalau tadi kan general 4 poin ya. Cara spesifik. Nah, mungkin ingin melihat ya bahwa di sini salah satu contohnya adalah eh, ya ada ya potensial ya transaksi yang cukup tinggi yang ingin dicapai ya. Nah, dari berdasarkan apa? Nanti datanya ada gitu ya. Nah, ini ada juga penggunaan kartunya yang rendah gitu ya. Jadi sebetulnya ada potensi-potensi transaksi yang tinggi dari beberapa customer, tapi ada sebagian banyak dari customernya itu yang menggunakan kartunya ya dengan tingkat yang rendah. Nah, jadi, nah gimana? Nah, ternyata ada kebutuhan untuk cash advance ya. Jadi ini adalah kebutuhan pasar. Ya, ini ada kebutuhan pasar. Ya, di sini ada tantangan yang dihadapi karena kartunya rendah pemakaiannya, ya. Tapi ini dianggap bahwa ada peluang, ya, ada peluang, ya. Jadi ternyata ya masih banyak yang melakukan transaksi yang ya, jumlahnya banyak atau volumenya tinggi, atau nilainya lebih tinggi. Nah, itu kita anggap sebagai background.
Nah, untuk apa namanya, mewujudkan atau menjelaskan tantangan tersebut atau latar belakang tersebut, maka kita lakukan data analisis. Nah, data analisis. Nah, data analisis ini dicantumkanlah hal-hal yang tadi menjadi background. Oke. Jadi data-data yang kalau kita katakan low, ini misalnya kita katakan tadi ya, low card usage, ya di sini harus ada low card usage trennya seperti apa gitu ya. Kenapa kita katakan rendah? Misalnya kita bandingkan, oke, secara umum transaksi kartu kartu itu seharusnya 50%, tapi kita ternyata masih 10%, berarti ya kita anggap rendah. Ya, jadi kita bisa bandingkan dengan benchmark, kita bandingkan dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa oh iya, background yang saya sampaikan tadi adalah memang valid gitu ya. Oke, jadi di sini data analisisnya. Nah, Anda boleh menggunakan grafik ya, eh, tapi biasanya sih lebih gampang ya kalau dikasih time series ya, grafik atau menggunakan pie chart. Boleh, ya, boleh menggunakan pie chart, mau menggunakan apa gitu, grafik, matrix, boleh, mau menggunakan dimensi-dimensi tertentu, boleh ya. Jadi itu bebas ya, kita bisa menggunakan metode-metode data analisis yang kita anggap sesuai ya. Jadi ada trennya, kita ceritakan ini masalah apa yang dihadapi ya. Oke, apa yang kita bisa lihat dari data ini ya. Jadi tentunya ya, tergantung dari teknik presentasi yang Anda gunakan. Anda boleh menuliskan deskripsinya di sini, ya, menuliskan deskripsinya atau hanya gambar aja. Nanti Anda jelaskan secara verbal. Boleh, itu tekniknya aja presentasi. Anda bikin animasi boleh, Anda bikin sesuatu menjadi menarik, ya, boleh saja. Nah, setelah itu eh, tentunya seperti saya katakan tadi, ya, objektif itu haruslah smart ya, ya. Jadi eh, spesifik, measurable, actionable, rasional atau relevan atau ya banyak ya, atau related ya, ya rasional, related, relevan, boleh R-nya ini banyak yang menggunakan istilah ini pasti time ya. Nah, jadi ini kan 6 month, berarti time-nya ada gitu ya. Ya, T-nya ada. 20% ya. Ini spesifik ya. Ya, apa productivity-nya ya. Measurable ya, berarti bisa diukur karena 20% ya. Actionable. Ya, ini bisa actionable gitu ya. Ya, ini rasional atau relevan atau related ya. Oke, ini berhubungan dengan contact center atau tidak ya. Jadi kita bisa ambil hal tersebut menjadi smart gitu ya. Jadi jangan cuma cantumin objektif adalah menaikkan productivity, menaikkan revenue. Berapa revenue kenaikannya? Ya, naikkan transaksi ya tidak spesifik, harus spesifik ya. Ya, kalau perlu dicantumkan ya berapa lama itu tercapai. Misalnya by end of 2024 boleh ya, by end of September, by end of Januari dan seterusnya boleh. Jadi kan time ya, jadi ini ya harus ada waktu yang dicapai ya. Oke, jadi kalau tadi ini spesifik ya, ya harus di ini tapi harus ada time kapan itu dicapai gitu. Kemudian, nah creativity. Nah creativity ini adalah sesuatu yang unik yang dilakukan ya. Jadi mungkin saja itu sebetulnya sesuatu yang sudah reguler dilakukan. Cuma kan kita mengemasnya ya sebetulnya. Ini misalnya ya gimmick, gimmick udah sering. Cuman ini eh, yang disentuh adalah lifestyle-nya. Oke, boleh. Kenapa tidak? Ini kreatif. Ya, gimmicknya seperti apa? Tampilkan kreativitas itu. Mungkin ini agennya butuh training ya. Ini agennya butuh training baru ya. Dikasih training ya, cara menjual secara konsultatif,
cara membangun relationship dengan prospek. Ya, itu berarti kan ada suatu kreativitas yang dilakukan. Eh, jadi ini metode-metode baru ya. Kemudian ada prospek. Ya, ini selektif prospek ya. Jadi bagaimana caranya menyeleksi prospeknya dengan baik ya, menggunakan data, menggunakan sesuatu yang kita anggap menjadi kreatif ya. Ya. Di sini selalu saya tampilkan tiga ya, tiga hal ya. Jadi karena kan ini biar mudah gitu, tiga-tiga ya. Ya. Jadi saya suka menjadi tiga-tiga ya supaya gampang gitu ya. Boleh empat, boleh lima, boleh 10 silakan. Itu bebas ya. Tapi di sini saya cuma kasih contoh tiga ya. eh nah, kreativitasnya ada, tentunya harus diwujudkan dalam aktiviti. Biasanya sih kalau aktiviti itu karena ini program, berarti kan ada awal. Awal itu biasanya direncanakan, ya, dikomunikasikan, dieksekusi, dievaluasi. Biasanya seperti itu ya. Ya, jadi ya sesuatu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi ya. Jadi itu adalah proses siklus yang biasanya dilakukan ya. Ya, kalau di startup itu ya bisa ya. Startup itu kan biasanya modelnya adalah eh, apa namanya eh, build ya. Jadi membangun dan mengevaluasi secara cepat gitu ya. Nah ini juga sama gitu ya kondisinya ya. Oke, jadi aktiviti-aktiviti apa yang dilakukan? eh ada yang bertanya kadang-kadang ya, Pak, bedanya kreativitas dan aktiviti ya. Ya, kreativitas itu idenya, konsepnya, sedangkan aktiviti itu adalah apa yang dilakukan. Ya, oke. Jadi eh, gimana kalau ini sama? Boleh saja gitu ya. Tapi gimana Anda mengemasnya supaya sesuatu hal yang menonjolkan aktiviti itu adalah kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan creativity itu adalah eh, eh, model kemasan atau ide yang eh, ingin dilakukan gitu ya. Oke. Responsibility. Nah, responsibility siapa saja bertanggung jawab untuk mengeksekusi program itu. Mulai dari agent, team leader, supervisor, QA, trainer, desk control, analis, atau siapapun gitu ya, unit terkait boleh saja dicantumkan. Delivery boleh. Ya, technical support boleh. Oke. Key responsibility. Jadi siapa saja bertanggung jawab secara jabatan, secara fungsi ya. Ya, secara fungsi ya, cantumkan di sini. Nah, ini juga jangan rancu dengan key resources dengan key responsibility. Key responsibility adalah siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melaksanakan, ya. Tapi kalau key resources itu adalah eh, eh, kuantitinya sebetulnya ya, quantity ya. Ya, jadi eh, namanya juga resources ya. Jadi resources itu adalah berapa banyak resources yang Anda gunakan, ya. Ya, berapa banyak resource yang Anda gunakan untuk execute ini, ya. Atau apa teknologi yang Anda gunakan? Apa, berapa banyak agent yang Anda gunakan untuk mencapai tujuan itu gitu ya. Jadi kalau Anda mau capai tadi penjualan sekian sekian rupiah, ya Anda gunakan berapa agent gitu ya. Anda tidak bisa bercerita bahwa, oh ya saya gunakan semua agent. Tapi kalau Anda gunakan semua agent ya boleh. Nanti rasionya akan kelihatan gitu ya. Hasil jumlah orang yang digunakan misalnya 100, hasilnya 100 juta gitu ya. Berarti satu orang dapat 1 juta saja gitu. Jadi secara rasio akan kelihatan gitu ya, berapa banyak orang yang digunakan. Kemudian ini secara cost gitu ya, berapa biayanya. Ya, berapa biaya untuk melaksanakan. Nah, mungkin sering juga pertanyaannya, Pak, ini biayanya seluruh ini atau spesifik program itu. Ya saya katakan spesifik program itu kalau bisa gitu ya. Supaya bisa dikuantify tadi. Ada balance ya antara apa yang Anda kerjakan, berapa biayanya dengan hasil yang diperoleh. Kalau Anda cantumkan semuanya ya nanti tidak bisa
apa namanya diseimbangkan gitu ya. Ya, Anda hitungnya cost operational contact center secara keseluruhan, tetapi hasilnya hanya hanya sekian gitu ya. Ya pastinya juri akan menilai ya tidak ekivalen ya, tidak seimbang ya. Oke. Nah, key performance indicator ya. Jadi KPI adalah ya ini adalah month by month ya. Ya, jadi eh, dulu KPI itu dicantumkannya hanya satu waktu saja, tapi sejak kita 2 tahun lalu kayaknya ya kita diminta juri untuk tolong untuk dirubah supaya ada progresif ya. Jadi KPI-nya kita cantumkan month by month. Nah, ini jadi Anda cantumkan, ya ini juga sering sekali bertanya ya, Pak, ini harus dicantumkan 1 tahun, 6 bulan, ya, atau berapa periodenya. Memang sih sebetulnya kita tidak cantumkan secara spesifik berapa bulan yang harus dilakukan, karena program ini bisa saja hanya berlangsung 3 bulan gitu ya. Jadi selama pelaksanaan program ini, ya, Anda cantumkan KPI-nya. Ya. Ya, saya anjurkan sih ya 6 bulan lah periodenya Januari sampai dengan Juni ya itu adalah eh, cukup memadai ya. Jadi supaya juri bisa melihat trennya ya, tren. Eh, Kalau misalnya tren Anda fluktuatif naik turun boleh, mau menurun juga boleh ya, tergantung dari ini ya. Itu kan masalah cara kita menjabarkannya kepada dewan juri. Nah, result tentunya result dari yang tadi kita objektifnya, ya resultnya harus tercapai. Ya, semua objektif yang Anda cantumkan harus tercapai dong gitu ya. Masa di resultnya cantumin apa, objektifnya apa yang nggak boleh dong gitu ya. Harus sama, sinkron ya. Objektifnya mau dapetin apa, resultnya bercerita ini loh hasilnya. Ya, ya. Jadi jumlah customernya, revenue-nya, cost efisiensi, semua itu ya harus ya mewakili dari apa yang sudah kita ceritakan di awal. Kalau misalnya nanti teman-teman katakan ya berdasarkan hal ini saya juga ada hasil yang lain selain daripada objektif yang kita sudah tetapkan di depan, ya nggak apa-apa. Bagus kan kalau resultnya lebih banyak. Ya, oke gitu ya. Jadi result itu misalnya seperti ini ya, jadi biasanya sih angka ya kelihatan ya berapa angkanya. Ya jangan ragu-ragu untuk mencantumkan eh, pencapaiannya ya, dan jangan resultnya itu bersifat abstrak gitu ya, sesuatu yang tidak bisa diukur gitu ya. Result itu ya sesuatu yang bisa diukur gitu. Ya, oke. Kemudian additional information adalah ya ini boleh video, boleh foto, boleh boleh juga ya. Sebetulnya ini adalah what next ya, what next? Apa yang selanjutnya ingin Anda lakukan gitu ya. Oke. Itu kira-kira penjelasannya untuk bisnis contribution. Saya berikan contohnya sekalian dengan ini. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Sebentar. Saya izin sebentar ya, sebentar saja. Silakan Pak Andi. Mungkin rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan untuk meninggalkan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom chat atau mungkin yang mau bertanya langsung sama Pak Andi, nanti boleh raise hand ya rekan-rekan. Setelah Pak Andi kembali, kita akan eh, langsung tanya ke Pak Andi terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sekiranya ada yang masih penasaran gitu sama seputar business contribution, silakan ya rekan-rekan. Pak Andi mau tanya, Oh, Ya, boleh. baik, silakan. Dengan siapa dan dari perusahaan mana? ya, eh aku kan ini ya di bisnis contribution Pak Andi. Nah, ini mau tanya sebenarnya
terkaitan dengan revenue ini yang berdampak langsung kepada perusahaan, misalnya ada khusus untuk penagihan gitu ya, atau memang secara program promosi yang tidak berdampak langsung gitu, Pak Andi. Mohon informasinya, Pak Andi. Oke, ini dampak langsung eh, eh, bis- bisa saja ya. Maksudnya kan ini kan sebetulnya sangat relatif ya dampak langsungnya itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita coba asumsikan ya, eh, kalau kalau penjualan kan pasti langsung ya sifatnya. Tapi kalau misalnya mungkin Anda promosikan sesuatu, tapi orang itu let's say nanti ke eh, toko belinya gitu ya, atau ke cabang ya, ya kan, maksudnya jadi kontak center itu nawarin ke pelanggan, terus pelanggannya ini belinya ke toko gitu ya. Eh, eh, kira-kira kayak gitu ya. Ya, Betul betul Pak Andi. jadi kalau ini tidak langsung ya. Nah, nggak apa-apa kan selama kontak center bisa mengukur gitu ya. Selama kontak center bisa mengukur efektivitas dari pelaksanaan kegiatan tersebut, ya kan? Ya, tapi kalau nggak bisa diukur ya susah gitu ya, nggak bisa di ini. Ya, jadi upayakan Anda bisa mengukur hal tersebut, ya. Ya, jadi nggak perlu bahwa langsung belinya ke kontak center, tidak bisa saja oleh karena kita ngingetin hal tersebut, maka mereka akan melakukan transaksinya ya di tempat yang lain gitu ya. Bisa, ya. Oke. Baik Pak Andi, selama bisa diukur ya Pak ya. Tuh, Jadi bisa selama bisa dimasukkan. Baik, terima tuh. terima kasih Pak Andi, Mbak Alia. Sebelumnya mohon maaf saya belum memperkenalkan diri ini. Saya Febri dari Iconet ya Pak Andi. Mohon maaf Baik, sebelumnya. ya. Ya, terima Oh, kasih banyak. baik, baik. Terima Sama-sama. kasih banyak Mas Febri atas pertanyaan yang disampaikan. Pak Andi, ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Ani. Pak Andi, kalau kami memasukkan beberapa produk sekaligus, apakah harus dijelaskan juga setiap produknya atau bisa dipilih produk yang terbaik pencapaiannya yang perlu ditampilkan Pak Andi? Boleh aja cantumin beberapa produk gitu ya. Kan sebetulnya, oke. Jadi, eh, kalau kalau kita jualannya bisa jadi banyak produk, tapi campaign-nya ya, campaign-nya mungkin hanya satu, atau mungkin malah kita jalanin beberapa campaign. Nah, kita bisa bandingkan beberapa campaign itu ya, dan kita analisa bahwa oke, tren yang terjadi seperti ini. Nah, itu di dalam kita membuat programnya malah akan bagus tuh ya. Jadi kita ada campaign A, campaign B, campaign C, kita bisa bandingkan matriksnya gitu ya. Oke, mana yang kita anggap lebih berhasil? Cara apa? Nah, di situ akan kelihatan, ya. Jadi, upaya yang kita lakukan itu akan kelihatan dengan jelas bahwa, oh, ternyata dengan metode ini akan lebih baik. Ya, ya ini ibaratkan kita sama dengan melakukan uji pasar, penelitian, gitu ya, research, gitu ya. Ya, oke. Nah, kita akan sampai dengan kesimpulannya di belakang bahwa resultnya adalah seperti ini. Metode ini yang lebih baik gitu.